Luar biasa, orang ini kuat mengelilingi dunia selama 50 tahun hanya untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam As-Salabi menceritakan, bahwa dahulu ada seorang ulama Bani Israel yang bernama Isya, ia rajin sekali menelaah lembaran kitab-kitab kuno Samawi. Sampai pada suatu ketika, di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer di beberapa lembaran, lalu dimasukkan ke dalam peti dan dikunci. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan, bahkan dia sendiri. Pada saat itu, Isya mempunyai seorang anak kecil bernama Balukia. Menjelang akhir ajalnya, Isya berwasiat pada Balukia agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya Balukia menjadi hakim menggantikan ayahnya, suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya. Peti itu membuat Balukia menjadi penasaran. Dia menanyakan isi peti itu pada ibunya, tetapi ibunya malah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Bahkan kunci-kuncinya pun aku belum pernah mengetahuinya." Balukia semakin penasaran ingin mengetahui isi peti tersebut. Akhirnya, dengan keras ia menggedor kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukanya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran. Lembaran itu berisi sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lembaran itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Selain itu, surga juga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Balukia keluar rumah. Ia lalu menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran Alkitab yang dibawanya. Ketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukia, mereka marah dan berkata, "Beraninya ayahmu menyembunyikan yang diketahuinya, sehingga dia tidak menyampaikannya kepada kami. Jika bukan karena kamu, sebagai anaknya, kami akan membakar kuburannya, sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datangnya panutan para rasul yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian, Balukia pamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. "Ibu, aku menemukan berita tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman. Sekarang aku mau pergi dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan Nabi tersebut." Ibu Balukia lalu mendoakan, "Semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai." Setelah berpamitan dan berkemas, Balukia pergi meninggalkan Mesir dalam rangka mencari kabar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Balukia lalu pergi mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga ia sampai di Laut Tujuh. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di antaranya, dia melihat suatu pulau yang penghuninya adalah ikan hat sejenis paus. Ikan-ikan itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah." Melihat hal itu, Balukia menyapa mereka, "Assalamualaikum." Tetapi, mereka tidak menjawabnya. "Kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan seperti itu," kata ikan-ikan hat itu. Balukia lalu menjelaskan, ungkapan tersebut adalah sunnah Nabi Adam. Ikan-ikan hat bertanya, "Dari mana asal kamu?" "Aku berasal dari kaum Bani Israel," jawab Balukia. Akan tetapi, meskipun mereka banyak bertanya, tetap saja mereka tidak mengenal Balukia. "Kami tidak tahu menahu Adam, tidak juga Bani Israel." Mendengar pengakuan mereka, Balukia menjadi penasaran. "Kenapa kalian mengenal Muhammad?" Mereka menjawab, "Sejak awal mula Allah menciptakan kami seperti ini, mengucapkan kalimat syahadah di atas, sebenarnya kami berasal dari ikan neraka jahanam." "Bagaimana keadaan neraka jahanam?" tanya Balukia pada ikan-ikan hat. Akhirnya, mereka menjelaskan tentang keadaan jahanam yang terkenal mengerikan. Ia adalah lembah hitam yang berbau busuk. Setiap tahunnya, ia bernafas hanya 2 kali. Nafas pertama ketika musim panas, maka nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas. Dan nafas kedua ketika musim dingin, maka nafasnya menyemburkan hawa yang sangat dingin. Selanjutnya, Balukia melongokkan pandangannya ke arah pulau lainnya. Di sana ia melihat ikan hat yang ukurannya lebih besar dari yang pertama. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma. Di antara ikan-ikan hat itu terdapat seekor ikan hat yang berwarna kuning. Jika ia berjalan, maka ikan-ikan hat di sekitarnya ikut berjalan. Ketika ikan-ikan hat merasa diperhatikan oleh Balukia, mereka bertanya, "Siapakah kamu?"
Balukia menjawab, "Aku adalah Balukia dari Bani Israel." Perkataan Balukia itu asing di telinga mereka. Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Sebenarnya aku ditugaskan untuk menguasai semua ikan hat yang ada di dunia. Jika tidak ada aku, maka ikan-ikan hat itu akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya dalam 1 hari. Kemudian, Balukia melanjutkan perjalanannya sampai ke laut ketujuh. Di sana, dia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali untuk dapat disebutkan di sini. Di antara keanehan-keanehan tersebut, Balukia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain pohon kurma, di pulau tersebut terdapat juga pohon yang besar. Ketika Balukia mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut, maka ada suara yang menyerunya, "Awas, jangan kau ganggu aku wahai orang yang salah." Maka, Balukia lalu mengurungkan niatnya tadi. Dia akhirnya memilih duduk beristirahat. Di tengah kesantaiannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan segerombongan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka turun dengan mengunuskan sebilah pedang. Begitu melihat Balukia, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini?" Balukia pun menjelaskan tentang dirinya. "Aku berasal dari Bani Israel. Namaku adalah Balukia. Sekarang aku ingin tahu siapakah kalian sebenarnya." "Kami adalah kaum jin yang beriman. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi." Akhirnya, Balukia meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar. Malaikat itu berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Dia senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah." Setelah Balukia mengucapkan salam, dia ditanya dahulu oleh raja itu, "Siapakah Anda?" Balukia menjawab, "Aku adalah Balukia, berasal dari Bani Israel. Aku melancong guna mencari Nabi akhir zaman." "Sekarang, siapakah Anda?" tanya Balukia ingin tahu. "Aku adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang." Balukia kembali bertanya, "Apa maksudnya kedua garis yang ada di keningmu?" Di kening malaikat itu, ada 2 garis bertuliskan panjang dan pendeknya siang dan malam. Malam tidak akan melebihi batasnya yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, Balukia meneruskan perjalanannya. Perjalanan Balukia kembali diteruskan sampai akhirnya tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari umpukan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung ini. Apabila Allah hendak menggempakan bagian salah satu bumi ini, dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang ada di tempat gempa itu, kemudian dihubungkan kepada Gunung Qaf. Maka, terjadilah gempa. Apabila Allah hendak menghancurkan satu kota, maka Allah menginstruksikan kepada malaikat tersebut untuk memutuskan akar-akar fondasi kota itu dari bumi. Dengan dicabutnya paku bumi dari suatu kota, maka kota itu akan roboh. Selanjutnya, Balukia bertanya, "Apa saja yang berada di belakang Gunung Qaf ini?" Malaikat itu menjawab, "Ada 40.000 kota. Semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia. Karena, kota-kota ini terbuat dari emas dan perak. Siang dan malam tidak dapat menembusnya. Sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah dan tidak berbuat durhaka kepadanya." Kemudian, Balukia menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, "Di belakangnya ada 70.00 hijab atau satir. Setiap hijab besarnya seluas dunia. Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah." Balukia kemudian meneruskan perjalanan dengan menelusuri Gunung Qaf sampai ujung. Suatu hari, pada saat Balukia sedang duduk santai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya Nabi Khidir alaihi salam. Balukia melihat Nabi Khidir berada di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir pun menjawab salam tersebut. Kemudian, Balukia menjelaskan maksud perjalanannya. "Wahai Abul Abbas Nabi Khidir, aku pergi dari rumah demi mencari seorang Nabi akhir zaman. Sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya,
Sudilah kiranya, Anda memberitahukan kepadaku di mana Nabi itu berada. Nabi Khidir, alaihi salam menjawab, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan lahir pada masa sekarang ini. Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya. Wahai Balukiyah, tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu? Aku tidak tahu, kata Balukiyah terus terang. Nabi Khidir kembali meneruskan. Kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun. Apakah kamu mau aku mengembalikanmu ke rumah ibumu? Balukiyah lalu mengiyakan. Jika demikian, pejamkan matamu, pinta Nabi Khidir. Ketika Balukiyah memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak terasa dia sudah berada di samping ibunya.